min ayatihi innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang kita sama hormati pengurus Komite MAN 1 Kota Padang Panjang. Alhamdulillah pada saat ini kita bersama-sama dan dihadiri oleh beliau Pak Sekretaris Komite. Lama bana raso sate apolai kalau dimakan di pagi hari. Terima kasih banyak kepada Bapak Pengurus Komite karena mengayomi MAN 1 sepenuh hati. Saya hormati, saya banggakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Padang Panjang, populernya Pak Jul, makan katupe kapitalah, baju dipakai baju biru. Sejak Pak Zul memimpin ini madrasah, alhamdulillah madrasah makin maju. Saya hormati banggakan tentu Pak TU kita, Pak Mas Ongah, yang mungkin sudah detik-detik penungguan. Ada yang panggil suaminya Mas. Waktu itu pergi ke Pekanbaru. Kita berterima kasih banyak kepada Pak Mas. Sejak beliau MAN 1 makin seru. Tentu saya hormati bersama dengan segenap karyawan, teristimewa tentunya para murabbi, ustadz-ustadzah, tak mungkin disebutkan satu persatu, tenaga pengajar kita di sini. Burung terbang ke langit biru, yang terbang balam dan angsa. Terima kasih banyak dan beruntung profesi sebagai guru, karena kalau meninggal masuk surga. Anak-anakku, ananda sekalian, alhamdulillah duduk bersama-sama di lapangan. Sudah menunggu sejak dari tadi. Tapi walaupun demikian, Bapak melihat di depan ini ada calon presiden, ada calon wakil presiden, ada calon menteri, ada calon bupati wali kota, ada calon kemenak, pokoknya calon semua, setidaknya calon bapak, calon ibu yang di depan ini. Berburu ke padang datar, dapat cenderawasih dan burung angsa. Apabila ananda semua rajin belajar, insya Allah saatnya menjadi pemimpin bangsa. Hadirin hadirat yang mulia, anak-anak kami sekalian, setiap datang bulan Rajab kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini terjadi satu kali selama dunia ini ada, dan bertepatan terjadinya itu pada pribadi Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ini sudah menjadi tradisi dan kultur sejak dari dulu di negeri kita ini. Bapak akan mulai dari sini. Tahun 1969, seorang putra berkebangsaan Amerika pernah sampai ke bulan. Siapa namanya? Neil Armstrong. Itu ada dibaca itu. Pernah mendaratkan kakinya di bulan, dan itu adalah manusia pertama yang mendaratkan kakinya di bulan. Dunia dibuat terkesima dan takjub atas kepiawaian dan kepandaian serta prestasi yang diperoleh. Tapi ada sedikit yang mengutik kita umat Islam. Setelah Neil Armstrong kembali sampai ke bumi,
Ada viral di waktu itu. Beliau mengatakan, nabinya umat Islam Muhammad pernah menyatakan bahwa di atas sana itu ada neraka, ada surga. Tapi saya yang sudah sampai ke tempat itu tidak menemukan sama sekali. Yang saya temukan hanyalah bukit-bukit batu, pasir, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu yang disampaikannya. Nah, kalau kita amati dan kita telusuri makna yang terpendam di dalam ungkapan ini, kayaknya Nabi Muhammad bohong dan menipu. Yang dituju dan yang ditembak oleh Neil Armstrong itu adalah perjalanan Nabi kita. Nabi kita berjalan menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Mekah Palestina, terus Palestina naik ke langit 1, 2, 3 sampai langit yang ke-7, dan Nabi diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya, termasuk melihat surga dan neraka. Neil Armstrong menyangka surga itu ada di bulan. Seolah-olah ungkapan ini menuduh bahwa perjalanan Muhammad itu tidak ada sama sekali, dan itu adalah kebohongan. Nah, ananda sekalian, sebagai kaum terpelajar, ini perlu kita tanggapi dan kita jawab. Perjalanan yang ditempuh oleh Neil Armstrong tidaklah sebanding dengan perjalanan Nabi Muhammad, dan itu berbeda lokus, formulanya tidak sama. Perjalanan Nabi Muhammad SAW itu adalah perjalanan yang diperjalankan oleh Allah, dan itu sedikit pun tidak memiliki titik singgung dengan perjalanan Neil Armstrong. Armstrong hanya sampai ke bulan. Nah, perjalanan Nabi kita dari Masjid Aqsa ke langit tidak ke bulan, tapi ke langit yang ke-7. Nah, ananda sekalian, sesuai dengan yang ananda pelajari, jangankan bulan, ini perjalanan Nabi sampai langit yang ke-7. Nah, sekarang bicara bulan. Bulan itu adalah benda langit yang paling dekat ke bumi. Itu anda pelajari. Kalau kami dulu namanya ilmu bumi. Benda langit yang paling dekat ke bumi. Nah, sebagaimana yang sudah anda pelajari juga, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Tambah dengan beribu-ribu bintang. Ada planet-planet baru yang baru ditemukan. Itu semuanya baru di langit pertama. Allah mengatakan, qad zayyana as-sama ad-dunya bil kawakib. Kami hiasi langit pertama itu dengan planet-planet dan bintang-bintang. Jadi seluruh planet-planet dan bintang-bintang yang ada itu baru berada pada langit pertama, dan seluruh planet dan bintang itu yang paling dekat ke bumi namanya bulan. Apa aja tadi kemari baru Neil Armstrong baru ke bulan. Nabi tidak pernah melintas dan melewati bulan, dan tidak ada butuhnya dengan bulan itu. Nabi langit pertama, artinya Nabi itu sudah sampai kepada kawasan di atas segala planet. Kemudian bahkan satu lapis lagi sampai lapis yang ke-7, Sidratul Muntaha. Di sana ada satu tempat yang tinggi lagi, namanya Mustawa. Disitulah Nabi kita menerima perintah sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ananda sekalian, ada dua hal yang perlu kita tekankan perbedaannya. Ada mukjizat, ada ilmu. Ada mukjizat, ada ilmu. Apa sih perbedaan antara mukjizat dengan ilmu? Sekarang kita masuk ke ilmu dulu. Ilmu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menciptakan sesuatu berdasarkan sebab dan akibat, bisa dipelajari, bisa diketahui. Itu ilmu.
Bapak ulangi, mungkin ada yang mencatat. Ilmu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menciptakan sesuatu berdasarkan hukum sebab akibat, bisa dipelajari, bisa diketahui. Bapak dan juga termasuk Pak Komite, Pak Kepala Madrasah dan guru-guru kita nggak bisa buat kapal terbang karena belum belajar. Anda semua nggak bisa buat kapal terbang karena belum belajar. Kalau belajar ya tahu kita. Kenapa Pak Habibie bisa buat kapal terbang? Karena sudah belajar buat kapal terbang. Karena membuat kapal terbang adalah ilmu. Dia bisa membuat berdasarkan sebab dan akibat. Contoh, yakin tak Anda sekalian, antara kerbau dengan kerupuk jange memiliki hubungan yang sangat dekat, ya kan? Apa hubungan kerbau dengan kerupuk jange? Hubungan ilmu, sebab akibat. Disebabkan kerbau disembelih, disebabkan kulitnya diambil, disebabkan kulitnya dibersihkan, disebabkan kulitnya diiris-iris, kemudian dijemur, dibersihkan lagi, terus digoreng, akibatnya terjadi kerupuk jange. Itu hubungan ilmu. Yang belajar pasti tahu. Itu ilmu, bisa dimiliki oleh siapa saja yang mempelajarinya. Saya dengar setelah ini akan ada penampilan robotik. Itu bisa dipelajari. Kita saksikanlah nanti. Yang belajar bisa. Nah, bagaimana dengan mukjizat? Mukjizat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia pilihan. Ada kata-kata pilihan untuk menciptakan sesuatu tidak berdasarkan hubungan sebab dan akibat, dan tidak bisa dipelajari, tidak bisa diketahui. Itu mukjizat. Suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia pilihan, dalam hal ini adalah Nabi dan Rasul, untuk menciptakan sesuatu tidak berdasarkan sebab dan akibat, dan tidak bisa dipelajari, tidak bisa diketahui. Yang melakukan itu sendiri pun kadang tidak tahu sebab-sebabnya. Satu kali seorang buta datang menemui Nabi Isa. Ya, saya buta sejak dari kecil. Saya belum pernah melihat dunia ini, wahai Isa. Orang bilang dunia itu indah. Ada bukit, ada lurah, ada hijau, ada merah, ada kuning. Tapi bagi saya gelap saja. Saya mohon kepada engkau, wahai Isa, obati mata saya sehingga saya juga punya kesempatan untuk melihat keindahan dunia. Isa menjawab, saya mau mengobati mata Anda, tapi janji loh, apakah Anda akan lebih rajin dan taat kepada Tuhan setelah mata melihat? Saya janji Isa, saya akan lebih taat. Jangan-jangan nanti setelah mata melihat kau lebih bangkang. Tidak Isa, saya akan lebih taat. Baik, kalau begitu maju ke depan. Majulah orang buta ini ke arah suara Nabi Isa. Setelah pas itu mata orang buta di dekat mulut Isa ditiup 3 kali. 3 kali langsung melihat. Kenapa? Mukjizat. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa diketahui, tidak berdasarkan sebab dan akibat. Contoh pertama. Contoh kedua, satu kali ada unjuk rasa kurang lebih 30 orang di halaman rumah Rasulullah Muhammad SAW. Ketua unjuk rasa bilang, Muhammad turun. Turunlah Nabi. Lalu dia bilang, kalau kau memang seorang Rasul Muhammad, kau belah bulan itu. Ini kan perintah yang gak masuk akal. Kita berdiri di bumi, bulan itu di atas, kemudian disuruh belah. Kalau kau memang mampu membelah bulan itu Muhammad, baru kami mengakui kau seorang Rasul. Baik, kalau begitu Nabi pun maju, diangkat tangan, bulan pun belah. Kemudian dalam sejarah ada disebutkan Nabi mengangkat kedua tangannya lalu menarik bulan itu hampir mendekat ke bumi, semuanya pada terpelongo. Kemudian Nabi lepaskan kembali, bulan kembali ke tempatnya dan kembali menyatu. Nabi melihat ke belakang. Bagaimana kata Nabi? Semua orang pada berbisik-bisik, memang benar-benar dia lakukan. Nah, kenapa Nabi bisa membelah bulan? Mukjizat. Nah, sekarang termasuklah peristiwa Isra dan Mi'raj. Anak,
peristiwa Isra Mi'raj. Coba tunjuk tangan yang tahu nanti. Berapa jarak Makkah dan Palestina, Masjid Haram, Masjid Aqsa? Berapa jaraknya? Siapa yang dapat? Nah, nggak dapat, Bapak jawab lagi. Jarak antara Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Mekah, Palestina, 1.500 km. Itu biasanya berjalan pakai onta kuda, 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, 2 bulan pulang balik. Lalu berapa jarak antara Masjid Aqsa Palestina ke langit yang ketujuh? Masya Allah. Sedangkan jarak antara bumi dengan matahari saja itu 10 detik cahaya, betul tidak? 10 detik cahaya. 1 detik cahaya saja itu menempuh jarak berapa? 300.000 km. 300.000 kali 10 itu baru bumi dan matahari. Nabi bukan ke matahari, karena itu masih di langit pertama, kedua, Nabi sampai langit yang ketujuh. Artinya ini tidak termakan oleh ilmu pengetahuan. Tapi baru-baru ini ada yang coba untuk merasionalkan perjalanan Isra Mi'raj. Ya bisa saja Nabi menempuh waktu perjalanan Isra Mi'raj 8 jam, berangkat jam 8 malam, jam 4 subuh udah kembali. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam 4 subuh sudah kembali lagi. Kendaraan yang dipakai oleh Nabi adalah burak. Burak itu artinya bahasa kita cahaya. Jadi kendaraan Nabi itu adalah cahaya. 1 detik cahaya 300.000 km. Jarak Masjid Haram Masjid Aqsa hanya 1.500. Taruhlah habis 1 jam untuk bolak-balik, kan masih ada sisa 7 jam untuk lihat ini lihat itu, kan masuk akal katanya. Tapi dibantah lagi oleh ilmu pengetahuan. Bagaimana cara bantahnya? Kalau begitu Muhammad harus melayang secepat kilat. Kalau Muhammad melayang secepat kilat, habislah Muhammad jadi kabur. Buktinya apa? Ketika kita berjalan-jalan di luar malam hari, kita akan melihat ke atas, ada yang jatuh lalu habis, ada yang jatuh gemerlapan habis. Apa itu yang jatuh? Meteor. Kena bergeser dengan lapisan atmosfer jadi habis. Apa itu meteor? Meteor adalah kepingan benda langit yang terdiri dari batu besi, habis kena bergesek dengan atmosfer. Mana lebih kuat batu besi dengan tubuh manusia? Maka Muhammad akan bisa jadi kabut kalau sekencang itu. Jadi nggak bisa juga dengan ilmu pengetahuan. Jadi kemana kita kelompokkan peristiwa Isra Mi'raj? Dengan tidak bisa diragukan lagi, perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan mukjizat Rasulullah, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau sudah sampai pada peristiwa mukjizat, kalau sudah mukjizat itu sudah aman. Nah, untuk itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa perjalanan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan mukjizat. Habis sampai di situ. Nah, hari ini apa yang menjadi persoalan bagi kita? Nah, ternyata ada hikmah dan maksud yang besar di belakang. Ananda sekalian, hari ini Ananda belajar, tapi pada saatnya nanti Anda jadi orang besar, jadi pemimpin bangsa, hidup di tengah-tengah masyarakat. Ananda harus lebih sukses dari kami. Apa yang Ananda tanam hari ini, itulah yang dipanen nanti. Orang-orang berhasil sekarang bukan orang yang main-main pada zaman lalu. Jadi yang rajin, yang sungguh, yang taat, yang patuh, yang benar-benar dari hatinya belajar hari ini, insya Allah pada saatnya akan jadi orang berhasil. Nah, sekarang jadi persoalan adalah kita melihat hari ini penjahat-penjahat kelas kakap, pendusta-pendusta, pembohong-pembohong, dan pengacau-pengacau tingkat internasional, nasional adalah mereka yang sudah belajar dan bersekolah tinggi. Maling besar bukan tidak belajar, bahkan sekolahnya tinggi, S3 lagi. Yang dijual bukan hanya barang-barang, tapi orang juga dijual. Itu yang terjadi hari ini. Jadi artinya apa? Kalau orang itu hidup mengandalkan ilmu semata saja, orang itu akan menjadi penjahat. Karena ilmu itu cenderung mengikuti tabiat asli manusia.
Apakah tabiat asli manusia? Tabiat asli manusia itu adalah menjual nak mahal, membeli nak murah. Itu tabiat asli manusia. Saya yakin semua kita akan sepakat tentang itu. Kalau mengalih beruntung kadang, kalau lepek tak kulai nanya. Itu tabiat asli manusia. Oleh karena itu, kemajuan akal dan kemampuan yang ada pada diri manusia itu harus diimbangi dengan agama, dengan iman, baru dia mau. Karena agama dan iman harus berada di atas akal, kalau tidak itu berbahaya. Nah, Rasul atau Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi, sengaja Tuhan yang Maha Kuasa mengutusnya dengan memberikan kemampuan mengalahkan apa yang viral di kalangan umat manusia pada waktu itu. Di zaman Nabi Musa, yang paling viral itu adalah kemampuan bersihir, maka diutus Nabi Musa bisa mengalahkan sihir mereka. Di zaman Nabi Sulaiman, manusia-manusia agung adalah manusia terkaya, manusia yang hartawan, yang milioner, maka diutus Nabi Sulaiman mengalahkan kekayaan mereka semua. Anak kunci saja Nabi Sulaiman dibawa dengan pedati. Berapalah ilmu pengetahuan itu yang sangat viral waktu itu. Maka Nabi Sulaiman diutus menjadi nabi yang mengatasi kemampuan mereka. Nah, sekarang zaman Nabi Muhammad, apa yang menonjol pada zaman ini? Yang menonjol adalah ilmu pengetahuan, yang bersekolah tinggi, yang pergi berpendidikan sampai ke luar negeri, sampai kemana, itu yang paling dihormati, dibanggakan. Maka ajaran Nabi Muhammad juga diberikan oleh Allah bisa mengalahkan ilmu pengetahuan itu. Di antaranya apa? Perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj. Semampu apapun, secerdas apapun ilmu pengetahuan seseorang, dia tidak akan mampu untuk memikirkan proses perjalanan Isra Mi'raj. Ananda sekalian, ada yang tidak masuk akal, tapi ada orang yang tidak berkemampuan akal. Itu berbeda. Kalau tidak masuk akal, sampai tamampe tujuan itu nak masuk akal. Tapi ada yang tidak mampu akal, tapi pada akhirnya setelah dipelajari akal menerima. Contohnya lagi, kalau sacaro di kampung itu, kalau matanya kecebukan atau kelimpanan itu nanti basuh kaki. Apa hubungannya? Ternyata setelah ditelusuri, ilmu kedokteran membenarkan, karena saraf mata itu ada di kaki. Jadi dicuci kakinya, matanya ada kaitannya, ada efeknya ke mata, kakinya mata. Nah, itu setelah dipelajari, itu masuk akal jadinya. Tapi ada yang akal tidak bisa dan tidak mampu untuk itu, bukan tidak menerima. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya agama memberikan perbenaran kepada kita. Ada yang kita terima dengan kepala, tapi ada yang kita terima dengan dada, dengan iman. Surga dan neraka, padang mahsyar, azab kubur, itu dengan iman. Termasuklah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, untuk itu kepada Anda sekalian, peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati setiap tahun adalah sesuatu yang sangat penting adanya dan kebutuhan bagi kita umat Islam, umat Muhammad yang hidup zaman terakhir. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita bangga betul dengan kemampuan yang ada pada diri kita, karena di atas langit akan ada langit lagi. Di atas orang yang pandai akan ada yang paling pintar, paling pandai lagi. Tahun 2007 itu ada satu operasi besar yang terjadi di dunia, yang menimpa dua orang gadis berkebangsaan Iran. Keduanya adalah sarjana, tapi kembar siam dengan kepalanya yang melekat. Mungkin di antara Bapak Ibu kita pernah baca. Keduanya bersepakat waktu berumur 27 tahun waktu itu, 27 tahun, untuk berpisah. Kepalanya melekat. Maka dicarilah dokter yang piawai. Dapatlah 7 orang dokter kerjasama, dan operasinya dilaksanakan di Singapura. Nah, setelah dokter itu bekerja, sebelum melaksanakan operasi, semuanya berdoa, ya Allah, kena muslim semua,
berikan kami kemudahan dan kelancaran dalam bertugas melaksanakan operasi ini. Dia pun mulai, tapi apa hasilnya? Keduanya meninggal dunia. Di akhir pada operasi itu ketujuhnya berkata, kami sudah berbuat semampu ilmu kami, namun Tuhan berbuat sekehendaknya. Nah, itu kalau agama. Tapi kalau tidak ada agama, mungkin yang tujuh ini bunuh diri, mungkin yang tujuh ini akan bermacam-macam. Tapi karena mereka yakin bahwa di atas kemampuan ada kemampuan lagi, jati lagi, do lagi, ketujuh-tujuhnya menerima dengan redo keputusan Sang Yang Maha Kuasa. Nah, itu barangkali diantara yang bisa kita ambil hikmah, di mana Isra Mi'raj hanya diberikan kepada umat Muhammad, umat yang memang ilmu pengetahuannya sangat tinggi pada hari ini. Dan dengan tinggi pengetahuan kita belum bisa sombong, karena ada lagi di atas itu, yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam dari Solok Selatan ke Lubuk Selasih. Cukup sekian, terima kasih. Banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.